Pemirsa, hampir sebulan pembelajaran tatap muka 100% di Jakarta tercatat 90 sekolah ditutup sementara akibat temuan kasus COVID-19. 5 organisasi profesi medis mengajukan surat permohonan evaluasi kebijakan PTM 100% kepada pemerintah lantaran proporsi anak yang dirawat akibat infeksi COVID-19 varian Omikron lebih tinggi dibandingkan dengan varian lainnya. Lantas bagaimana warga menanggapi kebijakan buka tutup sekolah akibat penularan COVID-19? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, ledakan kasus COVID-19 di sekolah bersama Lineke Utsiki. Pemirsa, di tengah lonjakan kasus COVID-19 khususnya varian Omikron, sejumlah sekolah masih menggelar pembelajaran tatap muka. Berdasarkan data Pemprov DKI per 18 Januari, ada total sebanyak 72 kasus di 43 sekolah yang mengakibatkan 40 sekolah tersebut ini harus ditutup sementara dan menerapkan kembali kebijakan tatap muka. Maraknya kasus COVID-19 khususnya varian Omikron ini membuat sejumlah sekolah mau tak mau harus menerapkan kembali kebijakan buka tutup. Tidak hanya itu saja, bahkan sejumlah orang tua murid pun mengaku khawatir dengan perkembangan Omikron yang kian hari kian merebak di tanah air. Lantas, apa kata warga soal ancaman Omikron di tengah pembelajaran tatap muka 100%? Berikut Rakyat Bicara pekan ini. Betul, ditutup selama 5 hari dari Senin sampai Jumat. Berarti sempat ada tracing juga tuh, Bu? Ada yang satu kelas dengan yang terinfeksi COVID, itu di swab melalui puskesmas. Hasilnya bagus, hanya 1 orang itu aja yang terpapar dan sudah mulai masuk lagi. Saya sebagai orang tua lihat ada khawatir, Mbak. Karena kan gimana ya, di saat Omikron ini kita dengar ya, kita sebagai ibu-ibu yang nggak ngerti gitu, tinggi, dan anak-anak itu kan kayaknya untuk prokesnya itu kurang loh. Walaupun kita bekali dari rumah, dibekali dengan hand sanitizer, dengan segala macam yang sesuai SOP sekolah, tapi kita nggak tahu kan di sananya seperti apa gitu loh. Jadi rasa khawatir itu ada, sangat-sangat khawatir. Tapi mungkin anak-anak juga udah jenuh selama ini dengan pelajaran PJJ ini, jenuh, tapi kok alangkah baiknya dievaluasi lagi lah gitu. Permintaan saya sebagai orang tua di saat corona ini, Omikron ini tinggi, kalau bisa dievaluasi lagi, kalau bisa 50% lah gitu. Kayak ada bergilir gitu kalau bisa ya. Untuk anak ibu sendiri sudah divaksin COVID-19? Oh, puji Tuhan sudah semua, sudah komplit. Kalau di sekolahnya anak ibu nih pernah dengar nggak sih, Bu? Mungkin ada beberapa anak yang belum kemudian divaksin atau sudah seluruhnya divaksin? Kayaknya kalau di sekolah diwajibkan sudah vaksin. Kalau untuk anak-anak yang kecuali anak 6 sampai 12 tahun saya kurang tahu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang kayak jenjang SMP, SMA itu kayaknya wajib menunjukkan bahwa sudah vaksin baru dia boleh sekolah. Nah, tapi kalau dari orang tua sendiri, Ibu selaku orang tua, ini gimana caranya untuk memonitoring anak-anak? Sama sanitizer itu saya wajib, sama masker wajib 1 itu kan memang dari sekolah dihimbaukan. Karena sekarang ini kasusnya meningkat cukup tajam. Mau tidak mau, pemerintah kemudian ataupun dari sekolah mengeluarkan kebijakan kembali untuk membuka sistem buka tutup. Kalau ada 1 anak yang terkena ataupun terpapar COVID-19, sekolah ini akan ditutup. Nah, kalau dari Ibu sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, kalau dari saya ya, Mbak, kalau bisa ya kan ini kan kalau mungkin yang dari 12 tahun sampai 17 itu udah divaksin mayoritas ya. Tapi yang 6 sampai 11 itu kan belum tuh, Mbak. Kalau bisa ya digalakan dulu vaksinnya, autoimun anak-anak itu dikebalakan dulu. Karena kalau tutup buka gitu ya kayak gimana gitu loh, Mbak. Nanti kita kayak mempertaruhkan anak kita. Siapa yang kena nih, masuk nih. Kalau saya sebagai orang tua, kalau di tengah lonjakan seperti sekarang ini katanya meningkat tajam, itulah kalau bisa PTM ini selama Omikron ini meningkat, ya jangan terlalu di PJJ dulu lah kalau bisa, tapi dengan dikasih pembelajaran yang bagus di Zoom.
Penyelenggaraan PTM 100% dilakukan di tengah vaksinasi yang belum sepenuhnya merata. Berdasarkan situs resmi Corona DKI Jakarta, capaian vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6 hingga dengan 11 tahun ini berada di angka 68,1% untuk dosis pertama, sementara untuk dosis keduanya ini baru mencapai angka 25,8%. Target vaksinasi anak yang ada di Indonesia adalah 1.142.505 orang. Tidak hanya anak-anak saja, tetapi lansia turut menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 yang harus dikebut pencapaiannya untuk mencapai kekebalan komunal. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah skenario apabila kasus COVID-19 meningkat dan status PPKM di ibu kota naik menjadi level 3. Apabila wilayah DKI Jakarta ini memasuki level 3, maka pembelajaran akan diubah seperti pada tahun 2021, yakni jadwal pembelajaran yang hanya berlangsung selama 3 hari saja, yakni hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, dengan kapasitas maksimal yakni 50% serta durasi pembelajaran yang berlangsung selama 4 jam. Kemudian metode pembelajaran yang dicampur, sebagian di rumah dan sebagian lagi tatap muka. Kemudian apabila status PPKM di ibu kota naik ke level 4, ini artinya seluruh pembelajaran akan diubah menjadi daring. Sebenarnya nggak efektif juga ya, tahu-tahu kita di rumah, tahu-tahu belajar, jadi yang harusnya belajar udah maksimal di sekolah, tiba-tiba di online lagi jadi keputus gitu kan. Cuma nggak apa-apa sih, kita juga agak-agak ngeri nih karena kenaikan angka lagi gitu ya. Kita ikut pemerintah aja lah. Kalau saya bilang kurang efektif kalau yang seperti begitu. Jadi ke anak-anaknya juga kan efeknya kasihan ya. Terus jadinya lebih enakan belajar di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Di sekolah. Karena lebih sering ketemu teman ya? Iya. Kalau misalkan di rumah nggak sering ketemu ya? Gabut. Gabut ya? Oke. Ya udah kalau gitu, kalian hati-hati di jalan ya. Dadah, hati-hati sehat-sehat ya. Pemirsa, kebijakan sekolah untuk menerapkan PTM 100% pada semester genap tahun 2021-2022 mengikuti surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Karena demikian, kalau kita lihat sejumlah organisasi profesi medis ini meminta agar evaluasi PTM dilakukan, khususnya bagi anak-anak yang berusia di bawah 11 tahun. Belum lengkapnya vaksinasi bagi anak-anak yang berusia di bawah 11 tahun ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak rentan terpapar oleh Omikron. Protokol kesehatan yang ketat dan juga pemerataan vaksinasi ini menjadi kunci untuk memutus penyebaran COVID-19. Demikian Rakyat Bicara pekan ini, saya Lineke Utsiki dan juru kamera Alfian serta Muhammad Faisal. Sampai jumpa pekan depan.